Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Santoso. Kali ini kita akan membahas mengenai cara membuat SQL Server Analysis Service, ya, atau secara praktikumnya kita akan belajar bagaimana nanti kita akan menampilkan data OLAP, ya, dari transaksi bisnis. Nah, kebetulan contoh pada kali ini kita akan membahas menggunakan database atau data warehouse yang sudah ada di internet, ya. Kita tinggal download saja, yaitu data warehouse 2017. Ya, kita menggunakan data warehouse AdventureWorks 2017. Baik, ya. Jadi SQL Server ini, ya, merupakan salah satu komponen dari paket produk Microsoft SQL. Nah, biasanya, ya, dari transaksi bisnis perusahaan itu ada dua jenis data. Nah, yang pertama adalah data yang digunakan, ya, untuk menyimpan detail-detail transaksi sehari-hari. Nah, yang kedua adalah data historical, ya, data history untuk menyimpan data-data, termasuk adalah data warehouse, ya, atau OLAP, ya, online analytical processing. Jadi data historical ini itu biasanya bersumber dari transaksi harian atau data OLTP atau online transactional processing. Nah, data OLTP ini, ya, khusus dioptimalkan untuk keperluan proses input, update, delete. Nah, berbeda dengan data OLAP. Jadi data OLAP ini didesain untuk ditampilkan dengan cepat menggunakan optimalisasi query engine. Jadi pada intinya, ya, data OLAP hanya dapat di-view saja, ya. Jadi tidak untuk diproses input, update, atau delete. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya bisa disimak, ya, tutorial atau praktikum video berikut. Baik, untuk berikutnya kita akan coba membuat, ya, SQL Server Analysis Service, di mana sebelumnya kita harus mempersiapkan dulu, ya, software yang berkaitan dengan nanti dengan membuat SQL Server Analysis Service, yaitu Microsoft SQL Server 2017 atau versi di atasnya, terus kemudian Microsoft SQL Server Configuration Manager, terus kemudian Microsoft SQL Server Management Studio. Ini bisa versi di atasnya juga, ya. Dan yang terakhir adalah Microsoft Visual Studio 2017. Nah, yang terakhir, kalau bisa kita sudah mengunduh, ya, atau mendownload data warehouse, ya, yaitu data warehouse AdventureWorks DW 2017, ya. Jadi ini yang sudah kita download kalau bisa, ya, dengan extension bug. Jadi ada 5 yang harus kita persiapkan, yaitu aplikasi 5 dan 1 dari data warehouse-nya yang sudah di-download. Baik, berikutnya data warehouse-nya itu bisa kita peroleh dari alamat situsnya, kita bisa cari di Google data warehouse AdventureWork, ya, AdventureWork 2017. Nah, ini, ya, ini bisa kita download di docs.microsoft.com. Bisa kita peroleh, banyak juga yang menyediakan, ya, sebenarnya data-data
dari database dari AdventureWorks-nya. Ya ini ya, kita bisa download di sini. Kebetulan saya pakai yang ini. Ini diklik saja ya, data warehouse-nya. Ini untuk versi OLTP. Ini untuk versi data warehouse. Ini kan kelihatan ya dari masing-masing judulnya. Nah, ini tinggal di-download ya, disimpan. Jadi ini cara memperoleh data warehouse-nya ya. Ada juga mungkin orang sudah mempersiapkan, ya tinggal kita download aja. SQL Server Data Works Data nih, seperti ini ya. Jadi kalau tadi ya kita sudah mendapatkannya di sini ya, Docs. Ada juga di tempat lain seperti ini. Nah, jadi berikutnya setelah kita sudah menyiapkan data warehouse-nya, kita bisa langsung mengaktifkan SQL Server 2017 Configuration Manager-nya. Ya, berikutnya setelah siap ya SQL Server 2017 Configuration Manager-nya, pastikan Microsoft servernya ya, Microsoft SQL Server-nya ini itu aktif ya dalam kondisi hijau. Ini kan dipilih ya SQL Server Service, terus kemudian ini dalam kondisi hijau atau dalam kondisi start ya, running seperti ini, automatic. Berikutnya, karena kita nanti menggunakan SQL Server Analysis Service, ada baiknya ya untuk kondisi SQL Server Analysis Service-nya juga posisinya running. Kita bisa langsung start kalau memang posisinya belum di start. Jadi sampai hijau seperti ini ya. Terus kemudian kalau memang nanti browsernya juga diperlukan, ya disiapkan saja. Ya, kebetulan kondisi saya di sini contohnya adalah posisinya running semua. Nah, ini ada masalah ketika dia tidak bisa di running. Ya, artinya ketika dia tidak bisa di running sama sekali, ini tidak ada tombol yang hitam seperti ini ya, semuanya dalam bentuk abu-abu seperti ini artinya ada kesalahan waktu penginstalan, ya mesti dicek kembali seperti itu ya. Nah, kalau kondisinya seperti ini dalam kondisi aman dan bisa dijalankan nih ya, itu yang perlu diperhatikan. Terus berikutnya kita bisa mengaktifkan Microsoft SQL Server Management Studio ya. Kita tunggu ya. Nah, ini diambil dari Microsoft SQL Server Tool 18 ini ya, karena versinya saya gunakan ini versi 18 ya. Nah, yang terakhir kita bisa langsung mengaktifkan Visual Studio 2017. Ya, bisa kita langsung klik saja. Nah, sambil menunggu Microsoft SQL Management Studio-nya. Ya, memang agak lama ya jadi prosesnya, karena memang nanti tergantung dari memori ya, spesifikasi dari laptop atau PC masing-masing. Ini Microsoft Visual Studio-nya akan lebih cepat ya, kebetulan di tempat saya mungkin ya sekitar berapa giga gitu ya. Nah, ini kita sudah masuk ke connect to server ya, SQL Server di sini dengan server type-nya database engine ya, server name-nya desktop. Kebetulan ini adalah nama server dari laptop saya sendiri ya, seperti ini, dan saya menggunakan authentication-nya adalah Windows Authentication, jadi tanpa password. Ini bisa saya langsung connect. Nah, sudah ya, jika sudah connect seperti ini ada database. Nah, langkah awal kita yang pertama ini adalah kita memanggil database yang tadi kita panggil. Ini ya, yang ada di sini, di Adventure. Yang kita download ya, AdventureWorks 2017. Ini kita download. Nah, ini
kemudian kita simpan. Nah, terserah simpannya di mana lokasinya. Nah, itu akan jadi lokasi dari database data warehouse yang kita punya. Nah, ini kebetulan gimana cara manggilnya dari folder yang kita simpan tadi? Ya, caranya tinggal klik kanan, terus kemudian restore database. Ya, restore database. Next, ya berikutnya kita klik device di bagian source ini. Kita klik device. Terus kemudian kita klik titik 3 ini. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya kita add. Kita add. Nah, kita panggil ya SQL apa namanya? Adventure Walk DW 2017-nya ini ya. Yang kita download tadi. Yang kita download tadi itu kita simpan di mana? Ini contohnya saya simpan di ya materi kuliah, terus kemudian di sini intelligent, terus kemudian baru ada real materi. Nah, saya simpan di latihan. Ada di sini, saya simpan di tempat folder saya yaitu namanya latihan. Ya. Dilihat ya extensionnya bug. Ya, Adventure Walk DW 2017 bug. Nah, ini kemudian kita oke kan. Terus kemudian oke. Nah, seperti ini. Ya, kalau sudah ya ini down ya, terus kemudian view connection. Nah, seperti ini server information-nya, ya nama servernya benar, connected as apa ya di sini ya bawahnya dengan desktop RUU 215 Windows 10. Nah, kemudian kita klik OK ya. Kita klik OK. Kita klik OK, kita tunggu ya sampai ada jendela seperti ini, restored successfully ya. Terus kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah berarti dia sudah ada. Ya, ini ya. Kebetulan memang sebelumnya juga saya sudah pakai, sudah panggil, tapi cara manggilnya seperti tadi ya, langkahnya. Ya. Jadi sama saja ya, seperti biasa. Nah, berikutnya, kalau sudah, kita bisa langsung ke Microsoft Visual Studio SSDT tadi. Ya. Nah, kalau sudah, berarti kita tinggal file ya, kita tinggal memanggil SQL Server Analysis Service-nya itu dengan mengklik menu file, terus kemudian new project. Ya, new project. Nah, bisa kita lihat pada layar di new project itu ada sebelah kiri ya ada recent ya, ada recent, terus kemudian ada install, ya ada visual si crash ya. Terus kemudian ada visual basic atau visual sysap nih ya. Terus kemudian ada visual basic, ada SQL servernya, terus ada analysis service, ada business intelligence, integration service. Nah, untuk bagian analysis service ini ada dua nih. Itu ada multidimensional, ada tabular. Nah, ternyata untuk membuat analisis service itu bisa dengan dua cara, ya dengan tabular atau multidimensional. Nah, kebetulan karena kita ingin mempelajari analisis service multidimensional dan data mining, ya, yang sebelumnya pernah kita juga bahas bersama di pertemuan keempat atau video keempat, video kelima ya, video kelima dan keenam, ya. Jadi kita akan membahas mengenai multidimensional karena multidimensional ini ya sama seperti OLAP tadi ya. Atau OLAP yang pernah kita bahas di video di pertemuan kelima dan keenam ya. Ya, bagaimana nanti
menggunakan tabel fact, ya, tabel multidimensional, ya, tabel dimensi, yang nanti kita coba panggil terus kita bentuk ke dalam cube, ya, kita bentuk cube, ya, seperti apa. Nah, kalau sudah kita klik multidimensional, terus kemudian analisis service multidimensional, kita klik di sini. Nah, berikutnya untuk nama project bisa saja kita multidimensional project, ya, project latihan. Nah, project latihan, terus kemudian location-nya, ya, ini saya menyimpannya di khusus, ya, tempat folder latihan-latihan yang saya buat. Ya, contohnya di sini misalnya latihan. Untuk Anda ya silakan mau di D, di F, di C. Kebetulan saya nyimpannya di E karena memang folder E saya masih banyak, ya, atau space-nya masih lebih luas, ya. Jadi memungkinkan bisa dimasukkan file-file yang berkaitan dengan proyek-proyek baru, ya, dan sebagainya, ya, untuk saya nyimpan data maksudnya. Nah, kalau sudah, ya biarkan name, ya, multidimensional project latihan, dan solution name-nya multidimensional project latihan. Nah, kalau sudah seperti ini, itu tinggal di OK saja. Nah, kalau sudah, ya, seperti yang pernah kita bahas di pertemuan kelima, ya, video kelima dan keenam, itu di video kelima itu ada namanya, kita lihat di Solution Explorer, ya, sebelah sini, ya, ada jendela Solution Explorer. Nah, di sana bisa kita lihat, ya, di layar ini, itu ada nama projectnya yang kita buat tadi, yaitu multidimensional project latihan. Terus kemudian ada data source, terus kemudian ada data source view, terus kemudian ada cube, terus kemudian ada dimension, ya. Jadi inilah yang akan kita buat, termasuk nanti di dalamnya ada relasi dan sebagainya, ya, seperti itu. Nah, kita langsung menuju ke data source karena ini nanti kita harus memanggil database-nya dulu, ya, data warehouse yang tadi. Nah, data source ini itu dapat mengakses ke SQL server, ya, atau ke database lainnya dengan menggunakan provider. Nah, itu tergantung provider yang kita gunakan apa. Kebetulan nanti kita gunakan adalah providernya yaitu OLEDB. Nah, kalau sudah, kita klik kanan, terus kemudian kita pilih New Data Source. Nah, di sini ada welcome screen, ya, yang namanya adalah Data Source Wizards. Ini kalau bisa ya biarkan jadi seperti ini, ya, nggak usah di don't show ini, nanti dia bisa hilang, ya. Ini sebagai petunjuk aja bahwa kita sudah masuk ke dalam data source yang siap untuk kita akses, ya. Proses berikutnya seperti ini, kita klik next. Nah, di sini ini ada create a data source based on another object. Jadi kita di sini ada dua pilihan option, ya. Apakah mau berdasarkan objek yang lain atau berdasarkan koneksi yang sudah kita buat. Ya, kita buat koneksi yang sudah kita buat, yang tadi di Microsoft Management Studio tadi, ya. Nah, atau mau kita pastikan bahwa memang database kita itu, ya, yang kita koneksikan tadi di Microsoft Visual Manager tadi, ya, itu manajemen studio tadi, ya, itu memang benar-benar terhubung. Nah, kalau memang mau dipastikan, itu bisa klik new. Klik new. Terus kemudian klik aja server name-nya. Nah, server name-nya ini bisa dua cara, ya. Ada DEX
desktop tadi ada namanya desktop, terus kemudian ada RUU 2165. Nah, bisa juga seperti ini, jadi nama server name-nya. Terus kemudian akan keluar seperti ini. Atau kita bisa ketik localhost. Kita panggil, sama ya, akan keluar. Jadi server name-nya itu ya, itu bisa kita ganti menjadi localhost. Ya, bisa kita ganti menjadi localhost. Kalau sudah kita tes, ternyata terhubung ya. Jadi server name-nya bisa kita ketik langsung nama servernya atau kita ganti dengan localhost. Itu aja. Nah, kemudian berikutnya adalah kita memilih option ini, select or enter database name-nya, nama database-nya ya. Kita pilih seperti ini, terus kemudian kita klik test connection. Nah, ini berarti sukses ya dengan adanya pemberitahuan seperti ini. Terus kemudian klik OK, terus klik OK lagi. Nah, habis itu kita next berikutnya. Nah, kalau sudah, pastikan ya opsi yang kita pilih adalah yang ini. Karena kalau yang atas, ya karena kita tidak pakai password dan username, ya secara spesifik di Windows-nya. Nah, kalau saya langsung pakai use service account, terus kemudian next. Nah, dia akan memberitahukan bahwa data source name-nya adalah AdventureWorks DW 2017. Jadi hanya untuk memastikan saja benar nggak. Terus kemudian proses di sini adalah completing wizard katanya. Jadi secara komplit proses wizardnya itu akan finish kalau kita klik tombol finish ya. Nah, kalau sudah kita klik tombol finish. Nah, di sini bisa lihat ya, tampilannya ya, data source ini sudah tampil nih, ada isinya. Kalau ini kan belum ada nih. Nah, ini sudah ada. Nah, dengan extension-nya adalah DS, maksudnya DS adalah data source ya. Ya, dia sudah menjelaskan seperti itu. Ya. Langkah selanjutnya adalah kita langsung beralih ke data source view setelah kita tadi memanggil data warehouse AdventureWorks 2017 ini. Nah, kemudian berikutnya kita memanggil data source view ini, yaitu data AdventureWorks-nya agar nanti bisa ditampilkan. Nah, caranya itu sama seperti tadi ya, yaitu klik kanan, terus kemudian klik New Data Source View. Nah, ini adalah welcome screen ya, di mana ini adalah langkah-langkah wizardnya, data source view wizard yang kita bisa next ya, supaya nanti langkah-langkah ini dengan mudah kita bisa ikuti. Nah, ini adalah di mana kita diminta untuk memilih data source ya, dan ini adalah relational data source-nya, yaitu AdventureWorks DW 2017 yang sebelumnya sudah kita pilih pada data source. Terus kemudian kita tinggal next ya. Setelah ini kita tinggal klik tombol next. Berikutnya kita tunggu. Ya, akan tampil seperti ini ya. Akan tampil jendela select tables and views. Nah, yang kita pilih itu adalah tabel-tabel ya, dimension dan fact ya, tabel dimension dan fact yang ada di available object. Nah, di sini ya dari kolom available objects ini akan kita pindahkan ke included object ya. Jadi maksudnya ini adalah tabel-tabel yang tersedia, terus kemudian kita pindahkan ke included object untuk bisa kita gunakan. Nah, yang kita gunakan ini adalah tabel dim product ya. Terus kemudian tinggal di
klik tanda panah ini supaya dia bisa pindah seperti ini. Terus kemudian dim sales reason. Dim sales reason, terus kemudian klik. Ada lagi fake internet sales. Fake internet sales. Terus kemudian fake internet sales reason. Nah, seperti ini ya. Jadi ada 4 tabel ini ya yang ada di kolom included object. Nah, kemudian kalau sudah, kita tinggal klik next ya, klik tombol next. Nah, di sini ada nama dari data warehouse-nya, yaitu AdventureWorks DW 2017. Nah, ini adalah tabel-tabel yang tadi sudah kita pilih ya. Ada tabel dimensi dan ada tabel fact. Nah, kemudian kalau sudah, kita klik finish ya, klik tombol finish. Nah, dan ini adalah hasil dari tabel yang tadi ya, atau data warehouse bersama tabelnya ya, tabel dimensi dan tabel fact-nya sudah kita panggil. Nah, berikutnya kita coba untuk membuat dimensi, yaitu dimension di sini ya, yaitu tinggal kita klik kanan, terus kemudian new dimension. Nah, di sini ada jendela welcome screen. Nah, berikutnya ya, kita tinggal klik tombol next. Nah, di sini sudah terlihat ya, di mana kita diminta untuk memilih tabel ya, dan membuat dimensi sesuai dengan tabel-tabel yang sudah disiapkan, yang sudah ada, atau kita bisa menggunakan tabel-tabel lain ya. Di sini ada use an existing table, berarti kita menggunakan tabel yang sudah ada, atau menggunakan data source yang ada, atau dari server ya, dan seterusnya ya. Nah, karena di sini kita masih menggunakan data yang ada, yang sudah kita panggil, berarti kita memilih optionnya adalah use an existing table. Nah, di sini akan tampil data source work ya. Dan kemudian di sini ya. Nah, ada dim product ya. Terus kemudian key column-nya ada product key. Terus kemudian kita tinggal pilih next. Nah, di sini ada jendela select dimension attribute. Nah, di sini banyak atribut-atribut yang tersedia yang kita bisa pilih. Kira-kira atribut mana aja yang kita perlu pilih. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan English product name. Seperti ini ya, kita pilih ini. Terus kemudian tinggal kita klik tombol next. Nah, berarti di sini ada produk ya. Terus kemudian ada reviewnya, dim product, atribut, product key, English product name. Nah, kalau sudah, tinggal kita klik finish. Ya, tinggal kita klik finish. Nah, untuk atribut tadi ada product key ya, sama English product name yang sudah kita
panggil. Nah, untuk yang berikutnya kita juga bisa menggunakan dimensi dari sales ya, new dimensi lagi, terus kemudian next, next existing table, terus kemudian next. Di sini kita bisa pilih dim sales reason ya, dim sales reason. Kemudian key column-nya adalah sales reason key. Nah, kalau sudah berarti kita klik next. Nah, yang dipilih ini kebetulan di sini sudah terpilih sales reason key-nya. Nah, yang berikutnya adalah sales reason name. Jadi ada dua ini. Langkahnya sama seperti kita membuat dimensi baru dari dim product ya. Klik tombol next. Nah, ini adalah tampilan ya preview dari widgetnya dimensi tadi ya yang kita buat atau kita panggil, kita buat dimensi sales reason ya. Terus kemudian kita klik tombol finish. Nah, berarti di sini ada dua dimensi ya, dim product sama dim sales reason sesuai dengan dimensi yang kita panggil pada data source view ya. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya adalah kita membuat cubes ya. Kita membuat cubes. Nah, cara membuat cubes, nah, klik di bagian Solution Explorer ya, di bagian cubes, terus kemudian klik kanan New Cube. Nah, akan tampil welcome screen wizard dari cube ya. Terus kemudian kita klik tombol next. Nah, di sini tetap kita juga menggunakan use existing table. Kita gunakan tabel yang ada dengan tabel yang sama. Terus kemudian kita klik next. Nah, di sini akan muncul data source view-nya, di mana measure group table-nya itu belum terpilih. Ya, di sini ada kotak-kotak option. Nah, kita diminta untuk memilih fact internet sales dan fact internet sales reason ya, as a measure katanya, sebagai measure-nya ya. Nah, kalau sudah kita klik next. Sudah kita klik next. Nah, untuk di bagian select measures, khusus di sini kita pilih sales amount. Ya, hanya sales amount. Kita lihat di sini sales amount-nya. Nah, ini ya, sales amount. Cukup sales amount aja. Ya, kita tetap memilih fact internet sales reason-nya. Jadi yang cukup dipilih adalah sales amount-nya ya, seperti ini. Nah, jika sudah, kita tinggal klik tombol next. Nah, yang terlihat di sini untuk dimensinya itu adalah dim product dan sales reason. Terus kemudian kita next lagi. Ya, untuk masih dimension ya. Jadi fact sales internetnya ini tidak masuk dimension, tapi dia masuk ke dalam tabel fact ya untuk measure groupnya. Ini berarti tidak perlu dipilih. Ya, terus kemudian next. Sehingga tampilan dari nama cube-nya seperti ini ya. Advanced Work ini, atau ini bisa kita ganti menjadi internet sales. Ya, mau diganti boleh, nggak diganti juga nggak apa-apa. Ya, yang penting nanti hasil akhirnya ya.
Nah, ini cara-caranya seperti ini ya. Preview measure group-nya adalah fake internet sales, sales amount, terus kemudian fake internet sales reason adalah fake internet sales reason count. Nah, tampilan seperti ini, terus kemudian untuk dimensionnya ada dua, dim product dan dim sales reason. Nah, jika sudah, kita tinggal klik tombol finish. Nah, ini adalah tampilan dari Cube, ya, Cube dari internet sales. Ini ya, Cube internet sales. Ada beberapa tabel di sini yang sudah terhubung, yaitu dim product, fake internet sales reason, dan dim sales reason. Seperti ini. Kalau sudah, ya, langkah berikutnya kita coba melakukan klik kanan pada nama projectnya ini, ya, multidimensional project yang ada di Solution Explorer ini, yang saya tunjukkan pada mouse di layar. Ya, tinggal kita klik kanan, terus kemudian deploy. Ya, kita deploy. Sudah seperti ini. Ya, sedang proses ya. Ya, di sini akan terlihat bahwa tanda centang hijau deployment completed successfully ya. Nah, berikutnya jika sudah masih di nama project multidimensional project latihan ini, kita klik kanan proses ya. Untuk memproses cube sebenarnya angka ini. Kemudian kita klik run. Ya. Sedang proses. Ya, proses statusnya di sini adalah succeeded ya. Jadi prosesnya berhasil. Bisa kita lihat bahwa di dalam prosesnya ini juga ada query ya untuk measure fake internet sales reason dan fake internet sales-nya. Inilah query-nya. Perintah query-nya sudah masuk. Terus kemudian untuk berikutnya kita close. Terus kemudian ini kita close. Nah, ini kita klik dua kali ya di cube sales-nya. Bisa kita lihat. Nah, ini kita bisa langsung ke browser. Coba kita lihat. Ya, ini. Jadi kita bisa langsung ke browser, kita lihat hasilnya. Nanti di sini kita bisa lihat ada tabel-tabel ya internet sales-nya. Ya, saya turunkan lagi biar kelihatan. Nah, ini ya, ada measurement, ya, ada internet sales, ada measurement, ya, ada fake internet sales, ada sales amount, ya, terus kemudian ada KPI-nya, ada dim product, terus kemudian ada dim sales reason. Nah, bagaimana untuk menampilkan hasilnya? Ya, karena ini sudah di posisi browse, ya, caranya adalah kita tinggal drag and drop ya sales reason name-nya, sales reason name ke sini. Ya, terus kemudian kita klik sales amount-nya. Ya, kalau memang ada sales amount, nah ini ya, sales amount-nya kita klik, kita drag sini, dan kemudian kita klik juga fake internet sales reason. Fake internet sales reason.
Sini sebelahnya. Nah, kalau sudah kita bisa klik execute query ini ya, atau ini ya. Sama. Klik di sini atau klik di sini. Kita bisa lihat dan ini adalah hasilnya. Ya. Ini adalah hasil dari tampilan tabel-tabel ya yang sudah kita bentuk, yang sudah kita buat, yang diambil dari data source data warehouse Adventure Walk. Kemudian kita pilah database tersebut yang ada di dalam data warehouse-nya, tabel-tabelnya menjadi tabel fact ya dan tabel dimensi, di mana tabel dimensi itu sudah kita tempatkan di dalam dimensinya, yaitu tabel dim product dan dim sales ration. Terus kemudian untuk fact, tabel fact-nya itu kita sudah panggil di dalam cube-nya, sehingga ketika sudah diproses ya, kita deploy, terus kemudian kita proses, nah dapatkan hasil seperti ini di browser ya. Kita dapatkan hasil di browser dan tampilannya bisa kita panggil ya, kita tampilkan ya seperti ini. Ya, jadi tampilannya sudah ada dan ini bisa kita tampilkan. Dan ini cara dan ini adalah cara untuk membuat SQL Server analisis service. Ini seperti ini ya. Jadi tidak terlalu sulit juga ya. Yang penting koneksi dari data warehouse-nya, penempatannya itu sesuai ya. Sama ya. Dimana bisa kita panggil kemudian kita proses. Yang sebelumnya sudah kita proses di Microsoft Excel Server Management Studio yang sudah kita panggil. Baik, itu mungkin dari saya dari pertemuan hari ini. Bila ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar mengenai SQL Server Integration Service. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini adalah bisa bermanfaat bagi kita semua, ya khususnya bagi saya sendiri ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Ya, mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.